Hai Kencukenian, jangan lupa like, comment, and subscribe Serasan Radio 100,8 FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kencukenian spesial hari ini kaget semuanya, Sersan Mangarasan nongol di 45 menit lepas dari pukul 16 karena sempat cuaca yang kurang bersahabat sehingga narasumbernya yang baru turun dari bandara dari bandara landing langsung ke studio kita. Kencukenian, Sersan Mangarasan adalah suatu acara yang kami kemas dengan serius tapi santai. Insya Allah kami selalu menampilkan narasumber yang akan memberikan informasi untuk kita semuanya, dan kami berkeyakinan informasi itu pasti bermanfaat untuk kita semuanya. Kancukunian dengan segala bangga, dengan segala dengan segala sesuatu sekali karena kehadiran beliau hari ini telah tampak di layar Kancukunian yang saat ini sedang menyaksikan live kita di Facebook Serasan Radio, kemudian yang lagi dengerin di 100,8 FM di rumah, kantor ataupun dalam perjalanan. Ngobrol kita santai tapi untuk kita semuanya masyarakat Muara Enim. Kancukunian dengan segala rendah hati saya panggil kesan seolah-olah di dalam panggung. Oke, saya kenalkan langsung. Sebelah kanan saya adalah selamat sore, assalamualaikum, dengan Bapak Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muara Enim. Masya Allah. Waalaikumsalam. Alfa Rizal Kancukunian. Waalaikumsalam Bapak. Apa kabar bro? Harian 2 aku bro. Masya Allah. Hari ini Pak Rizal menyempatkan hadir di tengah-tengah kesibukan beliau setelah jam kantor. Kita tunggu spesial. Selamat datang Pak. Amin. Terima kasih hadir di Serasan Radio yang kami tunggu-tunggu. Yang kami tunggu. Yang jelas ini penghargaan untuk aku. Oke. Dipercayakan untuk memberikan diskusi ke depan tentang keadaan Muara Enim. Ini merupakan media yang bagus. Siap, untuk forum diskusi dalam rangka menciptakan bidang lingkungan, ketertiban dan kebersihan dan kenyamanan. Itu yang menjadi alat kita sebagai media diskusi. Siap. Ke depan sehingga Muara Enim menjadi kebanggaan kita semua. Ya. Kebanggaan kita semua. Kita maju bersama Muara Enim sesuai dengan sektor masing-masing. Nah itu ditambah lagi kan kita kan sebagai pelayan masyarakat, mengamanah masyarakat. Ini hari yang tepat Bung DJ. Siap. Untuk diskusi. Terima kasih atas undangannya. Terima kasih banyak. Kancukunian pembukaannya. Terus pembukaannya deh. Oke Pak. Lingkungan hidup pada ujungnya tentang kenyamanan masyarakat. Iya. Artinya Pak? Kenyamanan, keindahan, dan nyaman dalam artian keseluruhan. Ya. Ini nyaman dalam jiwa yang menyebar. Jiwa. Jadi Pak, kalau Dinas Lingkungan Hidup Pak, kita Muara Enim khususnya kabupaten kita ini Pak, kalau tupoksinya kerjanya pokoknya apa ya? Nah, jadi lingkungan hidup ini pada prinsipnya ada 3 sektor. Jadi sering aku mengatakan lingkungan hidup ini dewa avatar. Dewa avatar. Artinya Pak, ini canya kode canya. Iya, dewa avatar pengendali air. Oke, air, udara, dan tanah. Avatar kecuali api tidak. Amal apa cakang kali api itu. Itu cuma itu. Okay. Nah oleh karena itu 3 ini harus ada pengendalian kerjasama dengan masyarakat.
jangan terjadi suatu dampak lingkungan kan itu. Oleh karena itu ada kerjasama dan sama-sama tanggung jawab terhadap ini, terhadap kegiatan-kegiatan di bidang persampahan, sama-samalah kita tanggung jawab. Oke. Jadi segala sesuatunya yang sifatnya untuk kebersihan, keindahan, Kenyamanan. yang pada untungnya ujungnya untuk kenyamanan Iya, masyarakat. masyarakat tadi Itu salah satu tugas kita. lingkungan hidup itu. Itu juga kalau kurang pengendalian timbul dampak kan itu. Ya, dampaknya sangat luas. Dampak sangat luas ke masyarakat. Ya. Nah, kemudian Pak, sejak kapan Pak kita berdinas di lingkungan hidup, Pak? Saya kerja di Dinas Lingkungan Hidup 2023 akhir. Akhir 2023. Sebelumnya saya staf ahli, Pak. Staf ahli ya. Ya. Sebelum staf ahli saya perizinan. Ya. Staf ahli kemudian lingkungan. Nah, ya. Pekerjaan yang apa ya, Pak ya? Jobnya tuh berbeda jauh dengan selama yang sedang yang pernah dialami. Itu gimana Pak cara beradaptasi? Kan perizinan Pak, kan? Ini luar biasa pertanyaan ini. Ini yang ngarahkan filosofi ini, filosofi pekerjaan. Iya itu kan adaptasinya. Maaf Pak, waktu perizinan berapa tahun kita sempat Pak? 13 tahun. Nah, 13 tahun Pak perizinan. Oke. Sempat di staf ahli. Berapa lama waktu staf ahlinya Pak? 3 tahun. Nah 3 tahun itu kemudian ke Daerah. hidup ya. Ya pada prinsipnya pekerjaan sama aja, tergantung niat kita, Pak. Niat kita bekerja itu mengamankan masyarakat dengan bekerja tulus dan ikhlas. Ya. Setiap pekerjaan dengan niat tulus dan ikhlas hasilnya bagus, Pak. Oke. Nah gitu, jadi tapak pamrih. Makanya waktu di perizinan itu, Pak, moto saya itu, Pak, sampai sekarang masih pakai, Pak. Moto waktu perizinan adalah masih tulus dan ikhlas. tulus dan ikhlas. Ya, masih pakai, Pak. Nah itu jadi seberapapun pekerjaan, apabila pekerjaan di hati, beban seluruhnya enjoy keluarnya. Nah itu apapun beratnya. Nah ditambah lagi di daerah ini beda dengan perizinan, Pak. Kalau di perizinan itu sifat administrasi. Ya, administrasi perizinan. Kalau dinas lingkungan hidup dua-dua, Pak. Satu administrasi dan teknis. Iya, itu yang. Ya. Jadi kalau di daerah itu bermasalah sangat complicated, Pak. Ditambah lagi selaku dewa avatar tadi. Dewa avatar tadi itu. Berarti Pak pegawainya itu 9 to 5 gitu Iya. Ya kan? Oke. Kayak dinas kita di dinas lingkungan hidup tuh ada bidang Ada berapa bidang? Kita ada 4 bidang. 4 bidang. Ya, 1 bidang tata lingkungan, 2 bidang pengendalian, yang ketiga bidang persampahan dan limbah B3, yang keempat bidang kapasitas itu pengawasan. Jadi di situ kalau auranya di lingkungan itu terutama menata. Menata adalah norma-norma bagaimana sehingga tidak terjadi dampak lingkungan. Itu menata kan itu. Yang kedua, agib penataan ini timbullah hak dan kewajiban kita. Di situ ada masalah sungai, masalah udara, ada pengendalian tadi kan, tadi ada sampah, ada limbah 3. Nah, ketiga ini diawasi oleh bidang kapasitas. Jadi kapasitas ada pengawasan terhadap rambu-rambu, jangan terjadi dalam artian perimbangan lah gitu. Itu. Jadi kapasitas merupakan pengawasan kami di dalam aspek lingkungan hidup. Itu. Nah, yang paling disorot Pak, paling sorot nih Pak. Ya. Dan itu satu kota akan dilihat seberapa bersih dan seberapa pihak bisa menangani paling sorot benar itu masalah sampah. Yeah. Nah kita Pak, Kabupaten Morenim yang 22 kecamatan. Yeah. Itu cara ngebagi. Terus kita nih Pak dari hilir sampai ke hulu kan
sangat luas sekali Benar, ya kan? benar. Maaf semua kalau kita bandingkan dengan Palembang mungkin Pak ya. Jauh. Jauh. Berarti tugas kita nih Luar biasa. luar biasa nih kan. Nah, itu Tinggal dalam itu namanya strategi, Pak. Oke, Strategi siap. dalam pekerjaan kan gitu. Jadi kita tetap berkoordinasi dengan perangkat-perangkat kecamatan dalam mengatasi itu. Ya. Kerjasama dengan perangkat daerah, perangkat kecamatan, dan kerjasama dengan mitra masyarakat. Mitra masyarakat. Ya. Nah, kalau seluruhnya 20 kecamatan 22 kecamatan itu. yang diandalkan dengan DLH, Oke. susah banget, Pak. Susah ini ya. Ya, Oke. luar biasa susah, Pak. Jadi perlu sekarang kerjasama, Pak. Kerja sama kita ya. Iya, kerjasama itu dengan mereka yang ada di wilayah. Nah, itu. Nah, yang sampah, Pak, ini sampah. Sekarang kita ada apa tuh, Pak? Surat edaran dari Bapak Bupati untuk apa tuh, Pak? Melakukan gerakan Jumat bersih. Iya. Surat edaran dari Bapak Bupati. Itu, Pak, menyasar kemana, Pak? Apa khusus instansi, masyarakat, lingkungan, RT RW? Ya. Jadi namanya Jumat bersih, Pak, bukan satu fokus kepada satu elemen keseluruhan. Nah, jadi setiap lembaga pemerintah dan pemerintah Ya. wajib mengadakan pembersihan Jumat bersih dalam rangka minimal lingkungan mereka dulu, Pak. Lingkungan, ya, mereka sekitar. di sekitar lembaga perkantoran dia mengadakan pembersihan gitu. Dengan satu persatu melakukan itu, mudah-mudahanlah masalah bersyaratnya sampah bisa teratasi. Ya, nah itu. Sehingga langkah-langkah inilah yang bersama-sama dengan Dela melakukan Jumat bersih, baik individu lembaga atau bersama-sama. Oke. Dengan teknis saja lah, Oh, Pak. teknis. Ya. Alhamdulillah. Nah, itu tiap Jumat lembaga mengadakan pembersihan semua, Pak. Jumat bersih, Pak. Berarti bukan hanya siapa dinas lingkungan hidup, Pak? Iya, ya? seluruhan. Seluruh ya, dari camat, lurah, kades gitu kan. Itu ada di atas itu ada himbauan kepada, Ya. Pak. Kepada kan itu kan. Ya, semua instansi. Iya. Kance Kunian setiap Jumat itu jam 7.30 mulai, Ya. Pak. Ya. Itu instansi pemerintah, BUMN, BUMD, kemudian camat, lurah, kepala desa, sekolah, perguruan tinggi dan Ya. yayasan melakukan Jumat bersih untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Perlu kita menjaga dan memelihara lingkungan hidup. Ya. Kemudian, Pak, seberapa ini ya, Pak ya? Seberapa urgentnya, Pak? Kalau kita bicara tentang lingkungan kita nih, Pak, Nah, untuk Pak, masyarakat ya, Pak. kalau masalah sampah ini sudah menjadi PR nasional, Pak. Oke. Ya. Nah, tinggal lagi kita berinovasi, Pak, di dalam sampah menjadi bernilai itu, Pak. Sampah menjadi Jadi bernilai. untuk mengurangi beban daripada residu. Residu kan ada bernilai lagi kan gitu. Yang bernilai bisa dijualkan di bersama itu. Nah, kemarin itu, Pak, kebenaran kita nih, Pak, ada TPS TGR, Pak. TPSR yang dibangun melalui dana APBD provinsi dan pusat kan gitu kan. Nah, TPS TGR ini udah lama dibangun, posisinya kurang bagus. Ya. Dan 2025 baru serangan dengan kita untuk pengawasan dan pembinaan. Pembinaannya, oke. Nah, ini tadi sumber dari PUPR, Pak. Tadi. PUPR, oke. Nah, oleh karena itu dalam mengatasi masalah ini, kami sudah mengeluarkan surat melalui Pusat Bupati untuk melakukan pembinaan Bapak angkat lah melalui perusahaan-perusahaan ke depan. Oh, Nah, gitu. itu. Oke. Nah, kami sudah mencacah keberadaan daripada TPS TGR tiap kecamatan, kondisi bagaimana, langkah apa yang kita laksanakan, kerjasama dengan masyarakat setempat. Nah, masyarakat setempat kerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang ada di lingkungan situ untuk melakukan pembinaan apa yang bisa dibantu dari terhadap TPS TGR ini. Nah, itu. Saya minta doa, Pak, semoga itu berhasil, mudah-mudahan sehingga nanti dengan adanya TPS TGR yang bisa maju, mungkin mengurangi dari beban persampahan. Mudah-mudahan jadi zero, Pak. Zero kita ya. Mudah-mudahan, Pak. Karena nanti ada harapan ada mesin pemusnahan nanti di situ, Pak. Ya. Minta bantu daripada perusahaan-perusahaan. Perusahaan. Nah, jadi memperdaya masyarakat dulu. Jadi
Jadi ada kita bentuk komunitas, komunitas yang akan melakukan pekerjaan itu untuk memilah, memproses segala macam sampah yang bernilai dijual, yang tidak dijual diresidukan menjadi pupuk. Oke. Bisa jadi magos segala macam. Jadi ini nanti jadi memperoleh masyarakat. Jadi masyarakat menjadi sejahtera nanti ke depan, Pak. Dengan usaha ini kan itu. Nah, itu kami sudah bergerak, kami akan melakukan pendataan, kita undang perusahaan untuk melakukan pembinaan-pembinaan terhadap TPS yang ada di wilayah mereka. Di wilayah sekitar masing-masing gitu, Pak. Ya, karena kita ada 27 TPS DGR. Oh, se-Kabupaten Morenim. Kabupaten, tapi ada juga yang 3, ada seluruhan belum dapat seluruhan Pak. Tapi ini minimal menjadi ikon ke depan. Kalau ini berhasil kita gabungkan dengan kecepatan lain. Itu. Oke, Kang Cekunian, ternyata sudah banyak yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Morenim. Kalau siapa Kang Cekunian kalau kita nggak ngundang kepalanya, nggak dapat informasi nih kita. Pak, tapi Bapak sepakat nggak Pak? Seluruh tempat, Pak. Sepakat nggak Pak kalau misalnya tempat sampah itu selain untuk membuang sampah juga untuk membuang mantan ke situ, Pak? Sepakat nggak Bapak kalau misalnya tempat kita buang sampah, tapi juga tempat kita membuang mantan kita ke situ, Pak? Bapak mantan apa, Pak? Kan Cekunian, jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini. Masih di Sersan Mangerasan, serius Mangerasan yang selalu tampil, insya Allah yang pasti dibawakan dengan suasana yang sesantai mungkin, tetapi tetap serius. Itulah dia Sersan Mangerasan, satu-satunya program talk show di radio Sumsel. Insya Allah jadi yang terbaik. Mohon doanya Kang Cekunian. Dan hari ini sesi kedua kita dengan seorang maaf nih Pak kalau saya bilang pekerja keras, Ya. gimana? Terlalu muji. Masalah sampah, Pak. Ini serius sampah nih makanya. Nah, ada lagi. Kalau masalah kita nilai sektor sampah, sungai, dan udara, kalau komplain sering, Pak. Komplain masyarakat, ketidakbecusan kita, tidak serius, tidak selesai, itu sah-sah mereka memberikan kritik saran. Kritik itu dalam artian untuk kita lebih serius lagi, Pak, untuk bekerja. Serius bekerja sehingga kita menjadi kegiatan lebih positif lagi, Pak. Nah, itu. Jadi namanya kritik itu sudah hal yang wajar, Pak. Hal-hal wajar, ditambah lagi kita selaku pelayan masyarakat. Kalau selaku pelayan masyarakat, sah masyarakat untuk menilai dan beri kritik dan saran. Baik itu sifatnya membangun kritiknya ataupun tidak membangun. Nah, kembali lagi tadi, ya baik, minta maaf Pak, bukan saya puitis dalam bicara. Minta lagi, karena gaji berasal dari kita aja, Pak. Itu kan gitu, sah aja, Pak. Itu Pak. Kita kan sudah ada perjanjian kan untuk memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Nah, oleh karena itu sekali lagi terhadap kritik saran itu udah lumrah kita terima. Nah, itu tinggal permasalahan bagaimana kita mengatasi saran masukan mereka ini sehingga menjadi ideal. Nah, itu ya. Ideal dalam arti memberikan solusi kan itu. Nah, itu pernah saya, Pak, ngobrol-ngobrol dengan kawan-kawan, terutama ya napun negara Konoha lah. Jadi gue ngomong kalau kita nggak mau dikritik karena jabatan, kita nggak usah duduk di sini. Mendingan kita jadi
kalau bahasa orang tambah balambe lah. Tambah blok. Jadi tidak mungkin orang musik kita Pak kan gabungan gitu Pak. Iya, Tapi benar. kalau kita duduk di satu departemen atau di kantor lembaga sah saja mereka untuk memberikan itu. Nah oleh karena itu sekali lagi masukan kriteria itu sangat lumrah. Ya. Itu hak mereka untuk menilai. Itu ya sah saja Pak itu. Tidak menjadi justru itu jadi pemacu. Pemacu kita Ya, untuk terus membenahi. Pak. membenahi. Oke, Pak, ini ada Kancekunian, ada surat edaran nomor 173 dari Bapak Bupati. Surat edaran nomor 173 tahun 2025 tentang himbauan pembuangan sampah, Pak. Ada poin ke-10, Pak ya. Diminta kepada pemilik hotel, restoran, rumah makan, catering untuk melakukan pemilahan sampah serta menyediakan tempat sampah dan menjaga kebersihan di wilayah usahanya. Ya. Bagaimana Pak tanggapan para pelaku usaha ini Pak dengan ini? Sampai sejauh ini respon mereka Nah itu kalau respon mereka positif. positif ya. Di dalam instruksi bupati itu tinggal permasalahannya ada kerjasama dengan DLH terhadap keseriusan mereka itu. Apakah itu sudah terpilah misalnya kan? Oke, Apakah bentuk membutuhkan pembinaan, saran masukan kami siap untuk melakukan pendampingan sehingga hal-hal ini bisa terlaksana. Itu juga Pak dalam rangka mempermudah petugas persampahan ngambil. Oke, jadi satu tempat sudah terpilah kan, ya. memudahkan. Karena jadi yang terpilah dalam arti yang mana botol, yang mana nggak bisa lagi kayak air bisa juga mudah diangkut oleh petugas persampahan. Jadi memudahkan sehingga suasana di hotel itu bersih kembali. Gitu. Jadi ada tegip lah kan gitu. Oleh karena itu harapan kita pihak-pihak perhotelan silakan untuk mengadakan pembinaan, kami siap gitu. Ya namanya kita pelayan lagi Pak. Ya, pelayan lagi pelayan itu siap untuk memberikan pelayanan yang bagus lah kepada mereka di bidang persampahan. Gitu. Oke. Nah, kemudian Pak ada poin ke nomor apa nih Pak? Nah, nih nomor 5, Kancekunian ini sangat insya Allah menjadi himbauan ini untuk kita semuanya. Poin 5 nih Pak, dilarang membakar sampah di di jalan, jalur hijau, taman, tempat umum dan atau sekitar pekarangan sehingga mengganggu ketertiban umum. Nah, itu gimana Pak ininya apa? Baik lagi, memang sampah ini kan ya, kita merubah pola pikir Pak. Itu. Pola pikir yang pada akhirnya menjadi kewajiban untuk menjaga kan gitu. Ya pada prinsip mereka sudah paham Pak. Kemarin sudah paham gitu. Ini kan sudah paham bahwa sampah dilarang di publik umum lah yang tidak layak kan. Tapi itu hanya memberitahu kembali, mengingatkan kembali bahwa itu kurang bagus. Dalam rangka kebersihan, kenyamanan pengendara. Kan kalau sampah di tengah itu kan akibatnya kendaraan-kendaraan itu agak miring-miring Pak. Akibat menimbulkan yang kurang bagus kan, kan itu. Nah tinggal tanggung jawab sama lah gimana supaya ini menjadi kerjasama yang bagus, tanggung jawab kita sama-sama di bidang persampahan baik media publik maupun media privat. Sehingga kalau itu bagus, yang bangga itu kita semua Pak. Ya. Kalau masyarakat, objek privat, lingkungan bersih, dia sehat kan gitu. Gitu kan. Kalau buang sampah sembarangan, korban banyak nanti kan gitu kan, baik bidang penyakit banyak, ditambah waktu mobilisasi menimbulkan hal ini kurang bagus, kecelakaan kan gitu kan. Intinya kerjasama yang bagus lah. Jangan kita menyalahkan itu nanti bagaimana memberikan penyelesaian di bidang persampahan. Dan Kancekunian jangan biasakan naik motor pagi atau naik mobil buang sampah. Itu pernah Bapak nangkep? Itu bagian saya Bapak nangkep kalau buang sampah tuh di naik motor, nak pegawai, nak nganter anak sekolah, buang sampah. Sebenarnya kesalahan tuh kalau dalam aturan norma itu adalah ada pelanggar perdanya Pak. Perda ya. Pelanggar perdanya itu yang bertanggung perda ini adalah Satpol PP. PP-nya,
kita bukan dendahnya yang diutamakan, kesadaran yang diutamakan. Jadi intinya sekali lagi dalam ini sama-samalah Oke. kita menjaga kebersihan, ketertiban, kenyamanan lingkungan kita masing-masing. Nanti kalau itu berhasil, kita juga yang senang kan gitu. Lingkungan bersih, ada penyakit AKT, kan itu kan kita harapan kita goalnya gitu, Pak. Oh, itu. Buntu lewat. Ada buntu lewat. Buntu. Oh, itu. Aman bersih lingkungan. Wah, luar biasa. Apa ya Pak? Lebih fresh. Fresh. Jadi istilahnya tadi dibuntu, yang bersih tuh nggak buntu lagi. Dapat lagi ide. Ide lagi mantap lagi. Oke, Pak, sehubungan dengan kegiatan Jumat Bersih besok Pak, ada ini himbauan untuk masyarakat kita. Jadi kita ada rencana kerjasama dengan Satpol PP dan masyarakat perangkat kecamatan dan masyarakat lingkungan itu kerjasama dalam rangka pembersihan hutan kota. Hutan kota. Okay. Dan sungai Aur pembersihan. Nah, direncanakan besok itu. Intinya kami minta dukungan lah kepada masyarakat dalam itu. Sekaligus kita memberikan pencitraan lah kepada warga bahwa sampah tuh apabila buang sembarangan menjadi wabah sama-sama. Bukan kita aja, orang lain kena wabah kan gitu, Pak. Kan itu sama-sama lah kita menjaga ini kebersihan, kenyamanan kita tadi, Pak. Oke, Kanjeng Kunian, seru ngobrol, ngebahas satu topik sampah aja, Pak. Bisa sampai maghrib nih. Apa tuh? Seru ngobrolnya. Kanjeng Kunian, sebelum kita akhiri acara ini, terima kasih banyak untuk semua Kanjeng Kunian yang telah memberikan responnya. Mohon maaf belum bisa disebutkan satu persatu. Namun terima kasih sekali lagi masukannya. Pak, kalau ada yang mau ini, Pak, apa tuh? Misalnya ada yang memberikan informasi, misal Pak, memberikan informasi itu ada tumpukan sampah di situ. Kita ada ini Pak pelayanannya. Ada Pak itu. Saya lupa nomornya Pak. Ada. Yang jelas gini, bisa langsung dengan HP saya silakan, dengan petugas saya silakan. Gitu. Memang bagus. Itu ada Pak di UPTD Pak. UPTD masing-masing ya. UPTD kita ada dua Pak untuk Morenim. UPTD Persampahan Morenim dan UPTD Tanjung Inim. Nah, ke depan ada lagi nanti dibentuk di TPA Gelombang. Jadi UPTD juga nanti. UPTD oke. Mungkin 2005 sudah aksi. Perlu CCTV Pak kita Pak. Perlu CCTV Pak untuk memantau supaya masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan. Sebenarnya ideal gitu Pak. Idealnya ya. Cuman nggak ini kan itu tinggal kesadaran aja lah Pak. Itu kunci kesadaran tadi Pak. Yang kemarin tadi tulus dan ikhlas tadi. Tulus dan ikhlas. Tadi yang perlu kita bawa, yang perlu kita gugat keikhlasan mereka. Keikhlasan mereka untuk ini ya. Berbuat kebaikan lingkungan lah itu. Untuk selalu menjaga lingkungan sekitarnya. Oke, Kanjeng Kunian, seru kita ngobrol, kepengen terus ngobrolnya masalah apa nih lingkungan hidup, terutama saat ini yang kita bahas adalah masalah masalah sampah yang tiap hari terus bertambah ya Pak ya. Nah, Kanjeng Kunian, sekali lagi terima kasih banyak telah memberikan perhatian khusus terhadap lingkungan sekitar. Oke, sekarang Pak, kita minta closing statementnya Pak, himbauan untuk masyarakat dalam suasana kita punya tagline Morenim Membara Pak, silakan Pak. Jadi harapan kami kepada masyarakat, kita menjaga norma-norma yang kita lakukan sekarang ini untuk pewaris kita Pak. Ya, jangan pewaris kita marang kita Pak. Oke. Jadi untuk cucu kita ke depan, jagalah, lestarikan lingkungan kita, sama-sama menjaga, memelihara, sehingga kita bangga dengan generasi berikutnya Pak, bahwa stabil kita ini menjaga di bangga kita, jangan sampai kita berikan kepada pewaris kita yang rusak Pak. Ditambah lagi sampah ini kan tidak mungkin habis. Makin banyak kebutuhan, makin banyak aneka kehidupan pernapasan itu melakukan ini, makin banyak sampah. Nah itu. Nah tinggal sekarang solusinya adalah kerjasama yang baik dalam mengatasi persampahan ini. Oleh karena itu mengharapkan bantuan dari masyarakat, lembaga-lembaga, sama-sama kita membahu untuk mengatasi persampahan.
Jadi benar kata Bapak tadi, apakah mungkin 20 kesampaian di atas sendiri kan gitu kan secara politik. Tapi itu jadi beban kita Pak sama-sama bagaimana mengatasi masalah ini. Oleh karena sekali lagi mengimbau kepada masyarakat kerjasama baiklah dalam mengatasi solusi edukasi terhadap persampahan. Gitu, Pak. Siap. Oke. Terima kasih banyak Bapak Alfa Rizal SHMH. Beliau adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muara Enim. Hari ini Kanci Kunian, tema kita adalah kegiatan dan prestasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muara Enim. Sebelum tutup Pak, kita pernah dapat adipura Pak ya? Nah, boleh Pak diceritakan dikit untuk tahun ini? Tahun ini lagi proses Pak. Proses ya? Iya. Cuman minta maaf sebelumnya. Sebenarnya kalau saya pribadi pengakuan masyarakat buat ini Pak. Tapi kita itu kan ini kan penghargaan kan kita tetap kejar, tapi yang penting utama pengakuan masyarakat bahwa kita mampu untuk berbuat menzirokan sampah gitu. Itu bagaimana itu. Oleh karena sekali kerjasamalah kita kerjasama masyarakat melakukan edukasi, inovasi, berkoordinasi sama-sama lah untuk mengatasi ini. Oleh karena sekali lagi Bapak bilang tadi bagaimana terhadap kritikan, alhamdulillah. Kritik berarti sayang Pak. Sayang. Iya kalau dicueki di dunia. Apalagi kamu ada dibales. Kayak babalawang rumah. Tambah lagi dengan mantan tadi ya. Oke semuanya, Kanci Kunian, terima kasih banyak yang sudah menyaksikan kita Sersan Pangarasan hari ini dengan narasumber kita Bapak Alfa Rizal SHMH. Beliau adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muara Enim. Hari ini Kamis 2 Oktober 2025. Saya di Jianggi bersama tim produksi ada Niken, Uti dan juga Kak Dayat. Pamit undur diri. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Insya Allah Pak kami ngundang lagi Pak. Nanti Dinas Lingkungan Hidup semua bidangnya akan kami undang. Siap. Agar semuanya sampai ke masyarakat. Oke semuanya, Kanci Kunian dari Jalan Kartini nomor 247 Muara Enim. Terima kasih banyak dan dengan segala rendah hati kami mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, Muara Enim membara.